Shalom, perkenalkan nama saya Menanti Hati Murni Gula, NIM 08012409, Prodi Teologi. Dalam video ini saya akan memaparkan ataupun mengulang kembali materi kami dari mata kuliah Teologi Sistematika 3 yang membahas tentang Kristologi dan juga Soteriologi. Dan di sini saya hanya membahas tentang Kristologi. Dalam pembahasan Kristologi ini ada 4 yang akan saya jelaskan kembali, yaitu yang pertama pengertian dari Kristologi, yang kedua eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama, yang ketiga eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru, dan yang terakhir yaitu nama-nama kemanusiaan, keilahian, serta jabatan-jabatan Kristus. Nah, saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian dari Kristologi, di mana kata Kristologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu Kristos dan juga Logos. Kristos artinya Kristus dan Logos artinya firman, ilmu ataupun ajaran. Jadi artinya bahwa ajaran tentang Kristus. Nah, jadi disimpulkan bahwa Kristologi ini adalah doktrin tentang Kristus yang merupakan poros dari studi teologi. Mengapa dia dikatakan sebagai poros? Karena pribadi dan karya Yesus Kristus menjadi pusat dan puncak dari karya keselamatan Allah terhadap manusia yang berdosa di bumi ini. Kemudian yang kedua yaitu membahas tentang eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama. Eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama, di mana telah ditegaskan bahwa Yesus Kristus ini sebagai juru selamat, sang penebus, dan juga didasarkan atas kebenaran tentang Dia, di mana antara lain meliputi bahwa Ia adalah juru selamat segenap umat manusia dan seisi dunia ini. Kedua yaitu Ia adalah juru selamat umat manusia dari kekekalan sampai dengan kekekalan. Dan yang ketiga, bahwa Ia adalah penyelamat yang sempurna, di mana karya penyelamatannya sempurna bagi mereka yang telah ditebusnya. Jadi eksistensi Yesus Kristus ini dalam Perjanjian Lama sangat ditegaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah sang juru selamat dunia. Jadi untuk memahami dan juga mengembangkan pemikiran-pemikiran para teologi yang alkitabiah tentang Yesus Kristus harus berdasarkan dengan Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Kemudian bagaimana Yesus Kristus dalam perspektif teologi yang secara alkitabiah, yaitu bahwa Yesus Kristus dalam perspektif teologi secara alkitabiah ini dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah poros dari studi bagi teologi Kristen. Karena di situ dijelaskan bahwa kebenaran-kebenaran konsep teologis seseorang sangat ditentukan oleh pemahaman kristologinya. Jadi dari perspektif yang lain dapat juga dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah pusat dari kehidupan dan inti sejarah kekristenan. Jadi kebenaran ini bisa dituangkan dalam pengakuan-pengakuan iman Kristen, yaitu bahwa suatu pengakuan yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah dasar dari iman Kristen dari segala abad. Lalu, Kristus dalam kekekalan masa lalu, di mana kekekalan Kristus dalam masa lalu ini banyak menimbulkan perdebatan-perdebatan di kalangan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, di mana ketika Yesus berkata bahwa sebelum Abraham jadi,
aku telah ada. Jadi pernyataan ini tidak mungkin akan dapat dipahami jika hanya melihat eksistensi Yesus hanya sebagai manusia yang biasa saja atau manusia yang semata saja. Untuk itu kita harus melihat ataupun memahami bahwa Yesus Kristus ini sebagai pribadi Allah yang kekal. Mengapa kita mengatakan bahwa Yesus Kristus sebagai pribadi yang kekal? Di mana dalam kalimat itu yang mengatakan tadi bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Maka di situ Yesus sedang mengungkapkan atau menekankan bahwa keberadaannya itu kekal dan praeksistensinya itu yang adalah Yahweh dari perjanjian lama. Nah, dengan perkataan ini Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah kekal, dan oleh karena ia kekal, maka ia adalah Allah. Kemudian, eksistensi Yesus Kristus dalam perjanjian lama ini merupakan sebuah pernyataan tentang Yesus Kristus dalam perjanjian lama yang merupakan latar belakang terpenting bagi eksistensi dan kisah Yesus Kristus dalam perjanjian baru, yaitu tipologi Yesus dan dalam perjanjian lama. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yang merupakan tipologi dari Yesus, di mana tipologi ini artinya suatu gambaran ataupun suatu kebenaran rohani. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh yang merupakan tipologi Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Yang pertama yaitu Habel, Harun, Daud, Adam, Ishak, Yusuf, dan juga Yosua. Jadi tokoh-tokoh ini merupakan tipologi-tipologi Yesus dalam masa perjanjian lama. Lalu kemudian tipologi Yesus dalam peristiwa-peristiwa pada perjanjian lama. Kemudian peristiwa yang kedua yaitu pemeliharaan dalam bahtera. Ini bisa kita melihat ketika Allah menyelamatkan keluarga Nuh ketika Allah mendatangkan air bah di bumi ini. Kemudian yang ketiga yaitu pembebasan dari Mesir, dan yang terakhir yaitu masuk dalam tanah perjanjian. Jadi ini beberapa contoh ataupun peristiwa-peristiwa tipologi Yesus dalam masa perjanjian lama. Kemudian bagaimana Yesus Kristus dalam nubuatan perjanjian lama? Nah, nubuatan Kristus dalam perjanjian lama ini telah dikenal dengan istilah nubuatan mesianis, yaitu berita tentang yang diberitakan oleh Allah melalui para nabi yang juga disebut sebagai manusia atau hamba Allah yang merupakan pribadi Yesus Kristus dan peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Jadi, dalam masa perjanjian lama Yesus Kristus telah dinubuatkan, di mana dari kelahiran sampai dengan kematiannya telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Yang pertama bahwa nubuat tentang kelahirannya, yang kedua bahwa nubuat tentang pribadi dan karya Yesus Kristus, yang ketiga nubuat tentang bagaimana penderitaan dan juga kematian Yesus Kristus ketika ia ada di bumi ataupun di dunia ini. Dan yang terakhir yaitu nubuat tentang bagaimana kebangkitan Yesus Kristus. Jadi dalam perjanjian lama ini telah dinubuatkan bagaimana kelahiran sampai dengan kebangkitan Yesus Kristus ketika Yesus ada di dalam dunia ini. Lalu dalam perjanjian lama ada beberapa gelar-gelar Yesus dalam perjanjian lama, di mana gelar atau sebutan yang dikenakan pada diri Allah dalam perjanjian lama ini sama dengan yang digunakan dalam perjanjian baru, di mana gelar-gelar tersebut yang pertama yaitu bahwa
Yesus Kristus sebagai Yahweh, yang kedua bahwa Yesus Kristus sebagai Elohim, dan yang ketiga bahwa Yesus Kristus itu sebagai Adonai. Nah, Yesus Kristus ini sebagai Yahweh, di mana sebutan ini adalah nama pribadi ataupun nama diri, di mana ada beberapa ataupun seorang ahli yang menjelaskan bahwa nama ini digunakan tentang pribadi Allah yang Esa, Anak dan juga Roh Kudus, maupun dipakai sendiri-sendiri untuk menjelaskan nama-nama Allah, Anak dan juga Roh Kudus secara terperinci. Jadi ada 3 gelar Yesus dalam masa Perjanjian Lama yang setelah saya jelaskan tadi, ada Yahweh, Elohim, dan juga Adonai. Kemudian saya akan membahas tentang ataupun memaparkan bagian yang ketiga, yaitu eksistensi Yesus Kristus pada masa Perjanjian Baru. Di mana eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru ini, yaitu adanya yang namanya inkarnasi Yesus, di mana gagasan inkarnasi ini bersumber ataupun berlandaskan atas Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 yang menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman ataupun logos di sini adalah Yesus, dan logos itu kekal, datang ke dunia bukan untuk berubah menjadi manusia, melainkan mengambil rupa diri dalam bentuk manusia. Sebab jika Yesus berubah menjadi manusia, maka kealahannya itu akan hilang, sehingga yang nampak hanya kemanusiaannya saja. Maka jika hal itu terjadi, maka Yesus hanya memiliki satu sifat dan satu pribadi saja. Nah, melalui inkarnasi ini, sifat kemanusiaan telah ditambahkan kepada keilahian Yesus Kristus, di mana sifat ataupun Yesus Kristus memiliki 2 sifat dan juga satu pribadi. Hasilnya adalah kealahan Kristus dan juga kemanusiaan Kristus menyatu di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Lalu ada beberapa tujuan dari inkarnasi ini, yaitu yang pertama, untuk menyingkapkan diri Allah Bapa. Ini nanti bisa kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18 dan juga pasal 14 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, di mana hanya anak yang dapat mengetahui rahasia Bapa, karena ia memiliki hubungan pribadi secara ilahi kepada Bapa kita. Ya, walaupun dalam penyingkapan ini masih terselubung bagi manusia, namun di masa yang akan datang, semua orang akan memandang wajah ilahi Allah Bapa kita secara yang sempurna. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menjadi kurban penebusan dari dosa. Nah, mungkin kita akan bertanya, mengapa hanya Yesus yang menjadi atau yang bisa menjadi penebus bagi kita sebagai umat manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, dalam konsep dan pemahaman ini, di sini Paulus mengatakan kepada kita bahwa orang percaya telah ditebus atau dibayar secara lunas melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi, hanya Yesus yang boleh menebus dosa-dosa kita. Sebagai umat manusia, hanya Dia yang bisa menjadi korban penebus dosa bagi umat manusia, maka Yesus harus mati. Sebab sebagai Allah itu Yesus Kristus tidak mungkin mati. Namun dengan alasan tersebut, maka Ia harus mengambil rupa sebagai diri manusia untuk menebus dosa-dosa manusia yang ada di dunia ini. Ia harus disalibkan dan juga Dia harus disiksa di dunia ini supaya Ia bisa menebus kesalahan ataupun dosa-dosa manusia di bumi ini.
Tujuan yang ketiga yaitu untuk menghancurkan kuasa setan, kemudian mengukuhkan janji-janji Allah, dan yang terakhir yaitu untuk menghapus dosa, juga menjadi teladan bagi umat manusia. Kemudian di sini saya juga akan memaparkan tentang teori kenosis, di mana secara terminologis bahwa pengertian kenosis ini berkaitan dengan pengosongan ataupun penghampaan diri. Ini bisa kita melihat dalam konteks Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8, di mana ini berbicara tentang Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, di mana dalam teologi istilah kenosis ini dipakai dalam dua maksud, yaitu untuk menunjukkan Allah yang membatasi dirinya, dan juga untuk menunjukkan bahwa Allah yang meniadakan atribut ilahinya, dan juga untuk menunjukkan bahwa Allah yang meniadakan atributnya dan menyatu dengan natur manusia. Jadi ini yang dimaksud dengan teori kenosis ini, di mana tadi berlandaskan dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Kemudian bagaimana kehidupan dan juga karya Yesus Kristus, di mana yang pertama yaitu tentang kelahiran dan juga kehidupan Yesus Kristus, di mana kehidupan Yesus ini diawali dengan pernyataan Allah melalui malaikatnya kepada Maria dan juga Yusuf, di mana pernyataan itu menunjukkan pada penggenapan perjanjian ataupun penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama. Nah, penggenapan nubuatan tersebut memiliki hubungan erat yang inti dengan rencana Allah. Jadi, Mesias ini adalah keturunan Daud dan raja kekal untuk selama-lamanya. Dia itu adalah juru selamat dunia, di mana tujuan kedatangan Yesus di dunia ini diteguhkan secara khusus serta kelahirannya dengan kesaksian oleh malaikat-malaikat maupun oleh Simeon. Kemudian yang kedua yaitu kematian dan juga pengorbanan, di mana dengan kematian Yesus Kristus bahwa telah ada kurban pendamaian dan juga pemulihan. Kemudian yang kedua bahwa kematian Yesus Kristus telah menjadi kurban pengganti dengan sukarela. Yang ketiga bahwa pengorbanan Yesus Kristus sebagai jalan pendamai. Dan yang keempat atau yang terakhir bahwa kematian Yesus Kristus sebagai karya penebusan, di mana kehidupan dan karya Yesus Kristus itu juga berbicara tentang bagaimana kebangkitannya dan juga bagaimana kenaikannya, di mana ini adalah salah satu kebenaran dasar dari iman kekristenan kita. Jadi kehidupan dan juga karya-karya Yesus Kristus ini dimulai dari kelahirannya sampai dengan kebangkitannya. Jadi dengan demikian sangat jelaslah bagi kita bahwa jika manusia hendak memiliki penebusan yang sempurna, maka tidak boleh berhenti pada kematian Yesus. Meskipun hal itu amat sangat penting, maka kenaikan Yesus Kristus juga pada peristiwa sejarah sangat menentukan bagi langkah iman orang percaya, itu orang-orang Kristen ataupun kita saat ini yang percaya kepada Yesus. Kemudian materi yang terakhir yaitu berbicara tentang nama-nama, kemanusiaan dan keilahian serta jabatan-jabatan Kristus. Di sini saya akan memaparkan nama-nama Kristus, di mana dalam masa pelayanannya ia ataupun ada beberapa nama yang melekat pada diri Yesus, di mana yang dikatakan sebagai Yesus, sebagai Kristus, sebagai Tuhan, sebagai anak Allah, dan juga sebagai anak manusia. Jadi nama-nama ini yang melekat pada diri Yesus ketika Yesus ada di bumi ini, ketika dia sedang ataupun melakukan
pekerjaan pelayanannya selagi dia ada di bumi pada waktu itu. Kemudian yaitu bagaimana tentang kemanusiaan Kristus, di mana kemanusiaan Kristus ini dikatakan bahwa Kristus lahir secara manusia. Ya sudah jelas bagi kita bahwa Yesus Kristus lahir secara manusia. Ia dikandung oleh Maria pada saat itu dan lahir secara manusia. Kemudian yang kedua bahwa dia memiliki sifat dan perasaan yang sama dengan manusia. Jadi Tuhan Yesus itu memiliki sifat dan perasaan yang sama seperti kita. Dan yang ketiga bahwa Kristus ataupun Yesus memiliki keterbatasan juga sama seperti manusia. Dan yang terakhir bahwa Kristus juga memiliki kelemahan sama seperti manusia. Kemudian bagaimana tentang keilahian Kristus? Di mana keilahian Kristus ini adalah suatu kebenaran yang dipertegaskan dalam Alkitab melalui beberapa fakta. Antara lain bisa kita lihat melalui pengajarannya, melalui pengakuannya, dan juga melalui tindakan-tindakannya. Nah, melalui tindakan-tindakan Yesus, di situ yang ia membuktikan bahwa dia adalah Allah. Di mana melalui tindakannya bahwa Yesus mengampuni dosa, kemudian Yesus memberikan hidup, dan Yesus itu juga menerima penyembahan kita. Jadi, ini beberapa tindakan-tindakan Yesus selama dia ada di dunia ini. Kemudian yang terakhir yaitu materi tentang jabatan-jabatan Yesus. Di mana jabatan-jabatan Yesus ini ada 3, yaitu Yesus Kristus dikatakan sebagai Nabi, Yesus Kristus dikatakan sebagai Imam, dan yang terakhir bahwa Yesus Kristus dikatakan sebagai Raja. Saya akan membahas satu persatu mengapa Yesus Kristus dikatakan sebagai Nabi, Imam, dan juga Raja. Yang pertama yaitu Yesus sebagai Nabi, di mana Nabi ini adalah seorang penyambung lidah Allah. Dan juga ketika kita melihat dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa Yesus adalah Nabi. Namun Yesus Kristus ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Misalnya, jika nabi-nabi yang lain hanya menyampaikan firman Allah yang sejauh yang diwahyukan Allah kepadanya, sedangkan Yesus Kristus bukan hanya saja menyampaikan kebenaran, melainkan dia sendiri adalah kebenaran itu. Kemudian yang kedua yaitu Yesus sebagai Imam. Imam ini dalam Perjanjian Lama bahwa ia bertugas untuk mengatur dan juga setia dalam melayani Tuhan di kemah pertemuan. Dan juga seorang imam ini ia juga harus mempersembahkan kurban untuk pengampunan dosa bagi umat pilihan Allah itu. Dan Yesus juga telah mewakili manusia untuk berdoa berseru kepada Allah untuk mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Ini bisa kita lihat dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10. Kemudian yang ketiga yaitu Yesus Kristus sebagai Raja. Mengapa Yesus dikatakan sebagai Raja? Bahwa Perjanjian Lama telah dinubuatkan bahwa mulai dari zaman Abraham, di mana Allah menegaskan bahwa raja-raja akan berada di antara keturunan Abraham. Selanjutnya bahwa keturunan raja itu dipersempit dan di dalam lingkungan keluarga Yehuda. Ini nanti bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10. Selanjutnya dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Di situ dinyatakan bahwa dari keluarga Daud akan bangkit seorang raja, yaitu Mesias yang akan memerintah dari kerajaan kekal. Jadi itu alasan mengapa Yesus Kristus dikatakan sebagai Raja. Dan ada tadi beberapa
nama-nama ataupun jabatan-jabatan Yesus yang telah saya paparkan dalam video ini, dan mulai dari bagaimana pengertian dari kristologis, bagaimana eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Lama, kemudian bagaimana eksistensi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru, dan yang terakhir yang telah saya jelaskan ataupun paparkan yaitu bagaimana nama-nama kemanusiaan, keilahian, serta jabatan-jabatan Kristus. Jadi demikian saja video materi dari saya. Segala kekurangan, kelemahan saya mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Shalom.